berbagi dan berkolaborasi. Iya, untuk berbagi dan berkolaborasi wawasan teknologi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, yang alhamdulillah meskipun sedang berada di perjalanan Bapak ya, bisa menghadiri kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan, dan yang sama-sama kami hormati Bapak Yunis Eka Putra selaku Duta Teknologi SILN tahun 2023. Terima kasih. Dan teman-teman yang tergabung di dalam kelompok 2 serta Bapak Ibu guru, teman-teman lainnya yang malam hari ini berbesar hati dan berkesempatan ingin hadir bersama kita. Adapun kegiatan kita malam hari ini yaitu berbagi dan berkolaborasi terkait dengan implementasi ataupun best practice dari Bapak Ibu yang tergabung di dalam level 4 pembatik tahun 2024 ini. Adapun nanti susunan acara kita adalah pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, sambutan dari Bapak Yunis Eka Putra, serta dokumentasi, serta nanti susunan penyampaian best practice dari teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang akan diawali nanti oleh Bapak Hani Alfian Runtuwene dan diikuti oleh teman-teman yang lainnya nanti. Mungkin kita langsung saja teman-teman. Sebelumnya mohon maaf mungkin karena saya masih dalam perjalanan, dan terima kasih atas pengertiannya sehingga kamera saya masih gelap karena memang di perjalanan Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, izinkan saya memulai dengan mengucapkan basmalah serta teman-teman sekalian juga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa menunggu lama, kami minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu untuk memberikan sepatah dua kata untuk memulai acara kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Deden Syahyuddin SPDM Atesol, disilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Yunis selaku Duta Teknologi SILN 2023, Bapak Ibu narasumber yang lain yang sempat bergabung untuk malam ini, dan juga Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa dipertemukan walaupun kita mungkin siang hari sudah bekerja keras, tapi keinginan untuk menambah pengalaman, menambah ilmu menjadi suatu hal yang harus terus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di samping memiliki guru yang ada di SIKK sendiri itu sekitar 55, namun di CLC sendiri tempat Pak Hani dan Pak Romi dan juga Bu Mira itu ada sekitar 711 guru CLC. Nah, artinya apa? Mungkin ini juga menjadi hal yang sangat bagus bagaimana diseminasi tentang terutama dengan pembatik level 4 ini bisa didiseminasi ke teman-teman yang lain, Pak Hani atau Pak Romi dan juga Bu Mira. Artinya pengalaman, ilmu yang Bapak Ibu peroleh tentu akan sangat berguna bagi rekan-rekan yang ada di CLC, terutama guru pamong. Kita punya guru pamong sekitar 711 dan saat ini ada sekitar 160 guru bina. Tentu ketika kualitas guru, pemahaman guru terutama tentang TIK ini akan semakin bagus, akan menambah kapasitas, menambah kualitas pengajaran di kelas. Memang isunya sekarang adalah misalnya yang lagi hangat diskusi di kalangan teman-teman ini, apakah misalnya PMM akan lanjut atau program-program
dari kurikulum Merdeka ini akan lanjut, mungkin itu tidak perlu kita bahas terlalu dalam. Artinya itu adalah sebuah dinamika yang harus kita hadapi, bahwa setiap perubahan yang terjadi terutama di kita ketika ganti menteri, ganti kebijakan, tidak perlu kita diskusikan. Yang semangat yang harus kita pelihara adalah bagaimana memelihara, sekali lagi semangat yang ingin kita pelihara adalah bagaimana setiap perubahan itu kita ikuti, kita berpikir positif saja. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, Bu Mira. Selamat berwebinar bagi teman-teman. Mohon maaf, izin saya live. Oke, terima kasih. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Bapak Deden, atas sambutannya, atas arahannya, serta informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Yunis Eka Putra selaku Duta Teknologi SISN tahun 2023 untuk memberikan sambutan serta membuka kegiatan kita pada malam hari ini secara resmi. Kepada Bapak Yunis kami silakan. Baik, terima kasih Miss Mira. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati tadi Pak Deden Sahyudin SPD MA Tesol selaku Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang yang berkesempatan untuk hadir dalam kegiatan webinar berbagi dari sahabat teknologi SLN ini. Kemudian Bapak Ibu narasumber pada kegiatan kita webinar pada sore hari ini ada Pak Hani, ada Pak Romi, Bu Ismira, Bu Zainatir, Bu Ernawati, dan Bu Ida Safitri. Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini adalah salah satu kegiatan dari kegiatan level 4 dari program pembatik yang diadakan oleh Balai Layanan Platform Teknologi, di mana mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mengenal bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu melalui khususnya melalui BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi, itu mengadakan kegiatan atau pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi guru khususnya dalam bidang TIK yang nanti diharapkan berdampak pada peningkatan penggunaan dan peningkatan penggunaan teknologi dalam kelas-kelas. Bapak Ibu, kegiatan pembatik sendiri kami gambarkan secara singkat bahwa ada beberapa level. Yang pertama dimulai dari level 1 yaitu literasi, di mana kita diberikan pembekalan ilmu untuk bagaimana meningkatkan kemampuan literasi tentang TIK di dalam kelas-kelas kita, termasuk kita diberi wawasan tentang bagaimana penggunaan khususnya blended learning dalam kelas-kelas. Kemudian di level 2 kita diminta menggunakan TIK itu dalam pembelajaran di kelas yang disebut sebagai level implementasi. Kemudian di level 3 kita diminta untuk bisa merancang sendiri bagaimana penggunaan teknologi di dalam kelas. Nah, ini level 4, Bapak Ibu, level di mana Bapak Ibu yang sudah terpilih ini, khususnya dari Sekolah Indonesia Luar Negeri, diminta untuk berbagi dan berkolaborasi tentang apa yang sudah mereka hasilkan di level-level sebelumnya. Tentu saja dengan harapan Bapak Ibu bahwa kemampuan TIK itu tidak hanya dimiliki oleh Bapak Ibu yang ikut dalam program pembatik ini, tapi juga bisa berdampak dan bisa dibagikan kepada Bapak Ibu yang lain khususnya melalui kegiatan webinar ini. Selain itu juga diharapkan bahwa apa yang dihasilkan dari program ini tentu adalah bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran, keefektifan pembelajaran di dalam ruang kelas nantinya. Tentu saja penggunaan teknologi di dalam kelas untuk saat ini adalah sebuah keharusan, tidak lagi sebuah pilihan, karena siswa-siswa kita tentu saja sudah berada di era yang berbeda dengan era-era sebelumnya, di mana teknologi itu adalah hal yang sangat dekat dengan mereka, dan tentu penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran adalah salah satu cara supaya kita bisa mengikuti apa-apa yang sudah dilakukan oleh siswa sebelumnya. Bapak Ibu,
Insya Allah hari ini Bapak Ibu akan belajar banyak dari webinar ini dengan narasumber-narasumber yang sudah menghasilkan tentu saja karya-karya besar, karya-karya yang dapat menginspirasi kita, sehingga nanti di dalam kelas-kelas kita ada penggunaan TIK yang lebih luas dan menginspirasi bagi kita untuk menerapkannya nanti di ruang kelas kita masing-masing. Selamat mengikuti webinar ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang lebih besar untuk siswa-siswa kita di kelas. Terakhir, saya selalu mengutip sebuah pendapat dari Finn yang menyatakan bahwa masa depan pendidikan akan berada di tangan orang-orang yang dapat menghayati dan menggunakan arti penting dari teknologi pendidikan itu sendiri. Terima kasih, dan dengan ini kegiatan webinar Sahabat Pembatik yang berkegiatan hari ini dalam tema berkawan, berbagi, berkolaborasi, wawasan teknologi, edisi khusus dari Pembatik level 4 SELN, khususnya kelompok 2 ini kita mulai, dan selamat mengikuti kegiatan webinar ini Bapak Ibu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Yunis. Boleh kita berikan reaction-nya teman-teman atas arahan ataupun bimbingan dari Bapak Yunis yang secara berkala beberapa minggu ini mengarahkan kita sehingga kita bisa berada di level ini ataupun berada di dalam room ini malam ini yang sangat kita nantikan, terutama saya sendiri juga berdebar-debar ini menantikan best practice yang luar biasa daripada teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita mulai ya Bapak Ibu, Pak Hani, Pak Romi dan teman-teman atau Bu ibu-ibu lainnya, kita boleh dulu open kamera. Mungkin kalau saya sudah open tapi tidak nampak muka, tidak apa ya. Kita dokumentasi dulu, sesi dokumentasi dulu. Boleh open kamera teman-teman. Kita ambil, mungkin boleh saya yang oke. Kita mulai dari Pak Hani, boleh minta tolong Pak? Oke, siap. Oke, siap. Kita mulai dari slide yang pertama. Senyum Bapak Ibu semuanya ya. Boleh dengan jempolnya juga mungkin. Senyum boleh dengan jempolnya, jempol kanan. Siap? 1, 2, 3. 3. Oke, next slide Pak Hani. Boleh? Wait. Boleh aba-abanya Pak Hani. Kalau sudah atau belum? Wait, Bu. Atau ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain juga boleh membantu. Ya, Bu. Bu Zainatir boleh mungkin membantu Bu. Udah, itu lanjutkan aja, nggak apa-apa Pak, Bu. Oke, Nggak apa-apa sudah. nih, Pak Ani udah lanjut. Oke, aman ya. Oke, siap. Terima kasih Aman. banyak. Aman. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita langsung saja masuk kepada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Hani Runtuwene yang pertama-tama, yaitu yang berasal dari CLC Winsam, yaitu Community Learning Center yang berada di Sabah, Malaysia. Dengan segala penghormatan yang luar biasa, kami silahkan kepada Pak Hani. Oke, terima kasih Miss Mira atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Pak Deden yang sudah menyampaikan sambutan di awal tadi. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Pak Yunis Eka Putra selaku Duta Teknologi Provinsi Luar Negeri yang juga tadi sudah memberikan banyak arahan buat kita. Izin share screen Bapak Ibu.
Oke. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah? Ya, Pak, aman. Oke, Sudah, terima Pak, kasih. sudah. Izin melanjutkan. Oke, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu hebat semua tentang apa yang sudah saya alami selama mengikuti program pembatik di tahun 2024 ini. Pertama, saya ingin berbagi dulu mengenai motivasi awal mengikuti kegiatan ini. Sebenarnya hanya satu, Bapak Ibu. Tadi Pak Kepala Sekolah, Pak Deden sudah menyinggung bahwa di wilayah kami di Malaysia ini atau di Sabah banyak sekali guru-guru pamong yang mengajar di Community Learning Center. Nah, kondisi seperti itu yang mendorong saya untuk terlibat di dalam kegiatan pembatik. Satu saja tujuan Bapak Ibu, ingin belajar dan ingin berbagi. Karena bagi saya pribadi, berbagi adalah salah satu syarat utama untuk kita bisa bertumbuh. Sehingga di momen level 4 ini, saya memberikan tajuk yaitu showing edukasi. Showing itu apa? Showing adalah singkatan dari share to growing atau akronim dari share to growing. Jadi dengan berbagilah maka kita bisa bertumbuh. Itu prinsip yang saya pegang sampai pada saat ini. Kemudian di level yang kedua, tadi Pak Yuni sudah sampaikan bahwa ada 4 level. Level pertama itu literasi dan level kedua implementasi. Di level kedua ini saya mengembangkan satu video pembelajaran yaitu implementasi TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge dalam pembelajaran berbasis proyek multi-kelas. Kenapa Bapak Ibu multi-kelas? Karena kondisi di lapangan kami, di CLC kami, hampir tidak mungkin Bapak Ibu mendapatkan dalam satu kelas itu ada satu level saja. Biasanya di tempat kami itu dalam satu ruangan itu ada kelas 4 dimix dengan kelas 7 atau kelas 1 digabung dengan kelas 3. Jadi itulah kondisi real yang ada di lapangan. Sehingga pembelajaran multi level ini yang saya coba angkat karena itu yang paling relevan. Dan pada saat di level 2 banyak sekali manfaat yang bisa saya lihat dari anak-anak dan mereka semuanya enjoy menikmati pembelajaran yang berbasis TIK. Nah, ini berarti bahwa program pembatik ini pasti kalau kita kembangkan itu akan memberikan dampak yang besar buat anak-anak. Kemudian di level yang ketiga kami diberikan pilihan 3 tugas, yaitu mengembangkan yang pertama mengembangkan media ajar audio. Kemudian yang kedua kita juga bisa mengembangkan media video pembelajaran. Kemudian yang ketiga kita boleh memilih untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif. Jujur saja Bapak Ibu, MPI ini saya baru dengar memang waktu mengikuti di level 3 lumayan penasaran apa sebenarnya ini MPI. Sehingga pada saat diminta untuk memilih salah satu tugas, saya memang langsung tertuju untuk memilih media pembelajaran interaktif. Tujuannya satu saja Bapak Ibu, saya ingin pelajari apa sebenarnya yang perlu dipelajari dalam mengembangkan MPI. Dan memang pada saat mengikuti itu banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan. Pertama, yang kunci dalam mengembangkan MPI itu ada satu Bapak Ibu, yaitu kita harus membuat storyboard. Nah ini poin penting. Sehingga kenapa waktu saya melakukan webinar ke teman-teman, mereka bertanya, Pak, buat MPI ini media pembelajaran interaktif itu yang nanti akan saya tampilkan seperti apa modelnya. Oh berarti membutuhkan waktu yang lama. Sebenarnya tidak, saya sampaikan ke mereka. Kenapa tidak? Karena sebelum kita membuat MPI, kita memang wajib hukumnya untuk membuat storyboard. Saya juga baru tahu, ternyata itu storyboard itu sangat membantu Bapak Ibu. Jadi nanti ke depannya kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan media pembelajaran interaktif, saya sangat sarankan, saya dorong untuk Bapak Ibu buat storyboardnya dulu. Kalau Bapak Ibu sudah punya storyboard, yakinlah ini 30 menit, ini MPI pasti jadi. Karena apa? Karena kita sudah punya big picture di kepala kita untuk
apa yang akan saya lakukan ini. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi waktu ditanya, oh pasti lama, jawabannya tidak. Saya saja mengembangkan ini paling 30 sampai 60 menit lah kalau ada ingin variasi-variasi. Oke, begitu Bapak Ibu. Kemudian di level yang keempat, kami ini sebagai sahabat teknologi ditantang untuk bagaimana kami mengembangkan inovasi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian di level keempat ini saya memilih pembatas sihir paradise. Jadi sihir paradise ini adalah hasil kreasi di level 3. Kemudian di level 4 saya memilih pembatas. Apa itu pembatas Bapak Ibu? Pembatas adalah singkatan atau akronim dari pembelajaran berbasis komunitas. Mungkin ini belum terlalu familiar ke kita, tapi selama saya ditugaskan di CLC, saya ini paling banyak menggunakan model pembelajaran berbasis komunitas. Kenapa? Karena memang sesuai dengan kondisi real, di mana sekolah saya ini namanya saja adalah Community Learning Center, pusat belajar komunitas. Otomatis yang akan saya terapkan di dalam inovasi pembelajaran adalah inovasi pembelajaran berbasis komunitas. Sehingga di level 4 ini saya memilih satu judul yaitu pembatas atau implementasi inovasi pembatas sihir paradise dalam pembelajaran kelas rangkap. Masih kelas rangkap Bapak Ibu, karena konteksnya seperti itu. Jadi sihir paradise ini adalah sama juga akronim dari siklus hidrologi perjalanan air yang ada di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu lihat di pelajarannya ada di IPAS kelas 4 SD. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada satu juga poin menarik pada saat masuk ke level 4, yaitu kita dituntut untuk mengembangkan MPI yang berfokus kepada dua hal Bapak Ibu. Pertama, MPI itu harus menuntut siswa untuk berkolaborasi. Nah, itu memang jadi hal yang menantang juga bagi saya juga pribadi. Kemudian yang kedua adalah MPI itu harus bisa melihat kearifan lokal masyarakat. Nah, seperti apa itu? Nanti saya coba jelaskan satu-satu. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Jadi waktu saya mengembangkan sihir paradise, ada satu kearifan lokal di masyarakat di tempat saya tinggal di sini, yaitu para pekerja sawit. Waktu saya datang pertama kali di sini, saya cukup terkejut. Kenapa terkejut Bapak Ibu? Karena di tempat tinggal saya ini, kalau berbicara tentang hujan atau air hujan, itu ya sudah jatuh saja di bumi, tidak ada pemanfaatan lain-lain. Tapi yang unik waktu saya datang ke sini, saya melihat di semua rumah warga ini, mereka di belakang rumahnya pasti ada pipa. Pipa yang bertujuan untuk menampung air hujan di tangki. Nah, jadi ada talang air, kemudian ada pipa yang menuju ke tangki air. Saya bertanya ke tetangga saya waktu itu, saya bilang, "Maci, kenapa ini dibuat seperti ini?" Jawabannya memang cukup mengejutkan. Beliau menyampaikan bahwa, "Begini Cigu, kami ini menggunakan air hujan ini untuk kebutuhan sehari-hari, memasak, minum, mandi, dan lain-lain sebagainya." Nah, ini satu kearifan lokal yang ada di masyarakat. Nah, dan MPI yang saya kembangkan ini mengakomodir pembahasan-pembahasan seperti ini. Sehingga hal ini yang saya angkat di dalam MPI saya nanti. Nanti untuk model MPI-nya nanti di bagian akhir saja Bapak Ibu. Nah, jadi siswa ini akan turun langsung. Untuk yang siswa SMP, kebetulan di kelas rangkap saya ini ada kelas 4 SD dengan kelas 7 SMP. Jadi mereka itu langsung terjun ke lapangan. Jadi begitu, langsung melihat. Bahkan mereka juga bertanya atau mewawancarai masyarakat sekitar sehubungan dengan topik yang dibahas, yaitu siklus hidrologi atau siklus air. Jadi kalau ada yang bertanya seperti ini, waktu di seminar webinar yang sebelumnya, banyak guru yang mengatakan seperti ini ke saya, "Pak, berarti kalau guru sudah membuat MPI, berarti tugas guru itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena sudah ada MPI dari pendahuluan, isi, penutup, bahkan sudah ada kuis."
sebenarnya jawaban saya waktu itu memang cukup mengejutkan mereka malah. Karena apa? Karena saya sampaikan bahwa pemahaman itu keliru. Kenapa keliru Bapak Ibu? Karena sebenarnya pengembangan MPI ini membuka ruang bagi guru untuk melakukan improvisasi atau melakukan eksplorasi yang lebih jauh tentang topik itu. Jadi siklus hidrologi atau siklus air itu bukan hanya dilihat dari, biasanya kan kalau di SD siklus air itu pasti apa Bapak Ibu? Pasti hanya kebanyakan apa? Proses terjadinya hujan, gitu kan? Atau pembahasan tentang proses perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas, begitulah. Kira-kira seperti itu. Tapi dengan adanya MPI itu akan membuat guru itu semakin punya kesempatan untuk melakukan pendalaman materi. Nah, bahkan ada yang sempat mengatakan begini, Pak, berarti kalau ada MPI, pembelajaran itu jadi singkat. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Waktu saya menerapkan MPI ini di kelas, ini bisa memakan waktu atau memakan masa kurang lebih 5 sampai 6 atau 10 kali pertemuan bahkan. Karena apa? Karena di dalam MPI itu ada topik yang akan dibahas lebih jauh lagi. Jadi bukan hanya sekedar siswa menonton video, siswa mengerjakan kuis atau apa, tapi mereka akan ditantang untuk lebih jauh lagi melihat materi itu. Jadi seperti itu. Nah, ini juga salah satu kearifan lokal selain tadi air yang ditampung di tangki. Ini juga bahwa pada saat masyarakat melakukan atau orang tua mereka menanam sawit, mereka membuat satu kolam besar. Ini bukan kolam mata air, tapi ini adalah kolam yang bertujuan untuk menampung air hujan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsep tentang hujan itu bukan hanya dilihat dari bagaimana proses terjadinya hujan, tapi lebih jauh lagi. Jadi bukan hanya dilihat dari prosesnya, tapi bagaimana kearifan lokal masyarakat itu muncul di dalam pembelajaran kita. Nah, ini satu hal yang unik memang di bagian level 4 ini, dan saya secara pribadi sangat bersyukur bisa banyak belajar di level 4 ini, bahwa ternyata MPI itu bukan hanya dilihat dari satu media yang dari textbook saja, tapi MPI itu dilihat dari dua hal atau dua poin penting, yaitu bagaimana mengembangkan MPI yang bisa membuat siswa berkolaborasi, dan bagaimana kita mengembangkan MPI yang bisa memfasilitasi kearifan lokal masyarakat. Nah, itu dua poin penting yang berharga bagi saya. Nah, ini kira-kira aktivitas mereka, melihat bagaimana drainase. Nah, ini implementasi dalam pembelajaran. Ini cuplikan video pada saat siswa sedang mengerjakan tugas-tugas atau menonton video yang ada di MPI yang saya kembangkan. Nah, ini juga salah satu poin penting Bapak Ibu. Jadi tadi kan saya sebutkan di awal bahwa inovasi yang saya kembangkan di level 4 ini adalah inovasi pembatas year paradise, pembelajaran berbasis komunitas. Jadi kita memanfaatkan semua stakeholder yang ada di sekolah kita untuk mereka bisa terjun langsung terlibat di dalam pembelajaran. Nah, pada saat ini, pada video ini saya mengundang manajer dari perusahaan untuk saya undang masuk ke kelas menjelaskan tentang apa Bapak Ibu? Menjelaskan tentang perparitan, istilah beliau adalah perparitan. Jadi yang tadi itu yang dibuat saluran-saluran air itu namanya perparitan katanya di sini. Nah, karena itu saya punya kemampuan yang terbatas untuk hal itu, jadi saya mengundang manajer yang memang ahli untuk menjelaskan apa sebenarnya itu perparitan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu.
Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di samping itu juga anak-anak itu bisa belajar di office. Jadi anak-anak bisa pergi ke office syarikat atau office perusahaan untuk bagaimana mereka mempelajari lebih jauh lagi tentang bagaimana pemanfaatan air hujan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah. Oke, jadi itu gambaran singkat tentang apa yang saya lakukan di level 4. Jadi bagaimana kita melibatkan stakeholder, orang-orang yang ada di sekitar sekolah untuk bisa terlibat di situ. Gitu ya. Oke, untuk saat ini saya akan coba share media pembelajarannya seperti apa. Nanti Miss Mira tolong ingatkan ya kalau sudah lebih dari 30 menit. Oke, media pembelajarannya seperti apa? Oke, kita coba lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Oke, ini. Saya langsung saja dari Canva-nya. Oke, ini Bapak Ibu saya hanya mengembangkan dari Canva yang basic saja. Jadi Canva-nya bukan akun pro yang berbayar, tapi ini hanya menggunakan akun belajar ID saja yang saya login ke Canva. Dan itu sudah sangat cukup bagi kita untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif. Bahkan sudah lebih dari cukup Bapak Ibu. Jadi ini kita next. Nah, kiranya seperti ini kira-kira. Oke, kita coba tombol start. Oke, jadi di bagian ini ada 6 poin utama yang akan dipelajari oleh siswa. Yaitu mereka akan melihat kompetensinya apa yang akan dicapai, kemudian kita juga guru bisa memberikan motivasi, kemudian kita bisa juga boleh menambahkan ice breaking di situ, sehingga anak-anak walaupun dia di rumah bisa mengikuti, karena kita bicara interaktif kan Bapak Ibu, kalau bicara interaktif berarti media itu seolah-olah berbicara kepada anak-anak, itulah. Dan ada uraian materi, ini saya coba pause suaranya. Oke, ini ada poin yang lumayan bagus untuk kita belajar bersama. Jadi di uraian materi ini Bapak Ibu, di bagian inti materi, saya coba mengembangkan yang namanya podcast. Awalnya memang susah Bapak Ibu, karena saya juga tipe orang yang kurang nyaman di depan kamera sebenarnya. Tapi ya menantang diri lah untuk bagaimana bisa melakukan podcast dengan anak-anak. Karena kalau misalkan saya mau tulis per kalimat di dalam MPI ini mungkin akan panjang. Jadi saya putuskan waktu itu untuk buat saja podcast. Nah, jadi saya buat podcast yang membahas tentang siklus air itu sendiri. Jadi kita kerjasama dengan anak-anak. Jadi kita berkolaborasi dengan siswa kita untuk mengembangkan MPI. Tidak terdengar suaranya, Pak. Tidak terdengarkah suaranya? Ada suaranya kan? Tidak kan? Enggak. Oh, terdengar. yes. Oke lah. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan podcast. Nah, podcast juga ini salah satu materi yang kita pelajari di pembatik ini, bahwa selain media pembelajaran berbentuk video, audio, kita juga bisa mengembangkan yang namanya podcast. Dan ini hal yang baru juga bagi saya Bapak Ibu. Saya belum jarang sekali podcast, tapi dengan adanya pembatik mendorong juga untuk coba-cobalah jadi narasumber di podcast kan. Dan itulah enaknya di level 4 ini Bapak Ibu, kita belajar berkolaborasi.
Jadi saya itu bukan berkolaborasi saja dengan guru, tapi berkolaborasi dengan anak-anak, berkolaborasi dengan manajer, berkolaborasi dengan orang tua untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif ini. Jadi itu poin yang ingin saya tambahkan, Bapak Ibu. Kemudian kita juga boleh menampilkan video ekstra. Video ekstra itu kita bisa ambil dari YouTube saja, tapi pertama-tama kita harus nonton dulu. Jangan hanya asal tampilkan saja. Jadi kita harus validasi lah apakah infonya itu benar-benar tepat atau ada yang keliru. Karena kan semua video-video yang ada di YouTube itu belum tentu benar semua kan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru juga perlu melakukan filter untuk melihat video ini pas. Nah, dan Bapak Ibu, ini kan ada kurang lebih ada 6 poin kan. Jadi kalau ada yang bertanya atau ada guru yang bilang begini, berarti Pak kalau kita mengembangkan MPI itu tugas guru jadi hilang, kira-kira begitulah bahasanya. Sebenarnya tidak Bapak Ibu, karena kita bisa membahas satu persatu dari menu-menu ini, dan itu saya yakin bukan hanya 3 atau 4 kali pertemuan, pasti membutuhkan banyak kali pertemuan. Saya saja sudah 3 kali pertemuan dengan siswa membahas tentang Sear Paradise ini, baru sampai di bagian uraian materi. Nah, kira-kira sudah 3 pertemuan itu Bapak Ibu. Belum lagi kalau saya harus mengupas lebih jauh lagi tentang video ekstra. Belum lagi kalau mereka harus mengerjakan kuis. Jadi kuisnya simple saja Bapak Ibu, seperti ini. Dan ini hanya pakai Canva basic saja, bukan Canva Pro atau Canva yang berbayar mahal. Jadi hanya free saja. Di anak-anak tombol start. Nah, kalau dia benar, kita coba ini. Ini ada suaranya ini Bapak Ibu. Nah, jadi ada suaranya. Lebih bagus kita pakai suara kita supaya anak-anak lebih apa ya, ada ikatan emosi lah dengan medianya. Jangan tambahkan suara robot. Saran saya kita pakai. Ini suara kuisnya muncul kah? Enggak Pak, enggak ada suaranya. Oh, ada suaranya ya. Jadi sebenarnya di sini ada suara yang mengatakan wah kamu hebat. Nah, kira-kira begitulah. Mungkin waktu berbagi ini audionya tidak on ya. Soalnya di sini muncul suaranya sih. Tapi mungkin pada saat sharing tidak ada bunyi di tempat kita ini. Jadi modelnya seperti inilah. Selesaikan. Nah, ada suara. Kalau misalkan siswa jawab salah, Bapak Ibu isi suaranya. Di sini ada suaranya, silakan coba lagi. Kira-kira begitulah. Rekam saja pakai audio di handphone, kemudian masukkan ke dalam Canva. Gitu. Saya coba jawab dulu lah ya. Di sini ada juga suara guru. Misalkan Bapak Ibu boleh sampaikan, selamat, Anda telah selesai mengerjakan kuis. Atau congratulations, kamu berhak lanjut ke topik selanjutnya. Kira-kira begitulah. Dan ini pun jangan pikir susah Bapak Ibu, karena ini sebenarnya sudah ada tanpa. Kita tinggal tinggal drag saja sebenarnya, pindahkan semua elemen-elemennya ini tinggal kita masukkan saja. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu yang saya kembangkan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua bahwa walaupun di tengah keterbatasan, tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan bahwa kami di CLC ini penuh dengan keterbatasan Bapak Ibu. Di samping ruangan kelasnya yang ya serba terbatas, kondisi anak-anak juga anak-anak pekerja migran Indonesia yang ya Bapak Ibu tahulah motivasi mereka sekolah itu perlu kita ya ingatkan berhari-hari.
Tapi percayalah Bapak Ibu, saya sudah coba ini MPI dan saya sudah coba terapkan di dalam pembelajaran di kelas. Respon anak-anak itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Bahkan mereka sampai menantang saya, Pak bikin lagi di topik lain. Waduh, udah menyerah ini karena apa ya? Akhir tahun ini banyak sekali due date yang harus dikerjakan. Tapi itu menjadi indikasi bahwa media pembelajaran interaktif itu sangat dinanti-nantikan oleh anak didik kita Bapak Ibu. Jadi pesan saya satu saja Bapak Ibu di kesempatan malam hari ini, marilah kita kembangkan media pembelajaran. Saya juga ada satu misi pada saat di level 4 ini, ada satu misi yang saya kasih nama Sagu Siranti. Sagu Siranti itu adalah satu guru, satu media pembelajaran interaktif. Dan saat ini syukur alhamdulillah sudah mendapatkan respon yang positif dari pemangku kepentingan. Jadi saya sudah mendapatkan akses untuk bisa masuk ke CLC. Bapak Konsul sudah sampaikan, silakan Pak masuk saja ke syarikat-syarikat yang ada CLC-nya. Nanti kami support lewat surat, gitulah. Itu kira-kira Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Selamat. Waalaikumsalam.